Kesucianku. Pernikahan semestinya menjadi sesuatu yang paling diidamkan semua orang. Namun bagi sebagian perempuan di beberapa negara, perayaan ini bisa menjadi pengalaman traumatis dan tidak bisa melupakan malam pertama karena berbagai alasan keliru. Di Arab dan negara-negara yang berpenduduk Muslim, para perempuan diharuskan menjaga keperwenan mereka sampai menikah nanti. Para perempuan dari berbagai latar belakang sosial, tentang bagaimana dampak malam pertama dan kurangnya pendidikan SKS mempengaruhi kehidupan pernikahan mereka selanjutnya. Somaya sudah lama bersitegang dengan keluarganya, karena orang tuanya tidak mengizinkan dirinya menikahi Ibrahim, laki-laki yang sangat ia cintai dan bisa dianggap seorang calon suami ideal untuk para gadis remaja. Ia tidak tahu bahwa begitu mimpinya terwujud, ia harus siap dengan sebuah kejutan besar. Rasa cinta lenyap begitu saja saat mereka menghabiskan malam pertama, karena sang suami diliputi rasa curiga tentang apakah Somaya masih perawan atau tidak. Somaya, 23 tahun sebentar lagi akan menyelesaikan studinya untuk meraih gelar di bidang sastra Arab di Universitas Damaskus, Suriah. Namun, hari-harinya disibukkan dengan Ibrahim, yang berjanji tidak akan menghalangi ia menyelesaikan studinya dan menunggu hingga lulus. Selain keluarga yang tidak mengizinkannya menikahi Ibrahim, Somaya juga keras kepala karena ia belum lulus dan belum mempunyai rumah sendiri. Ia menikahi Ibrahim berlandaskan keyakinannya akan cinta dan dukungan calon suami. Ia membawa seluruh keluarganya, melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa ia akan bahagia tinggal bersama mertuanya, yang ia hormati seperti ibunya sendiri. Namun, Somaya terkejut saat menjalani malam pertamanya. Sang suami, dengan penuh semangat dan tanpa memberinya waktu untuk mengatur nafasnya, melakukan hubungan B dan dengan langsung menembus selaput dera, ia mencari pembenaran bahwa rasa cintalah yang mendorong semuanya. Saya menuruti keinginannya, kata Somaya. Dan, meski kelelahan, saya patuh. Rasa cinta lenyap begitu saja. Rasa cinta dan kasih sayang sepertinya lenyap begitu saja. Raut wajahnya langsung berubah. Somaya mengatakan ia tahu sang suami curiga kalau ia sudah tidak perawan lagi setelah ia menyebut tidak ada bercak dewa. Sebagian besar perempuan mengalami penderaan dengan tingkat berbeda saat selaput dera robek. Namun, menurut para dokter dan ahli, perdarahan itu tidak selalu terjadi pada semua perempuan. Bentuk selaput dera itu beragam, beberapa hanya dapat ditembus dengan tindakan operasi, namun ada juga yang bentuknya sangat tipis sehingga bisa robek tanpa pendarahan. Ada juga beberapa anak gadis yang terlahir tanpa sel putera sama sekali, atau sel putera mereka secara tidak sengaja robek akibat cedera yang dialami selama masa kanak-kanak. Somaya menggambarkan reaksi suaminya dengan mengatakan, ia menatap saya seperti menancapkan belati di dada saya. Ia secara tidak sengaja telah membunuh saya. Ia bahkan tidak mau berbicara dengan saya. Saya merasa diabaikan dan saya seolah-olah menjadi tersangka yang menunggu untuk diadili. Sebelum menikah, kami telah membahas banyak hal, tambahnya. Bahkan malam pernikahan kami, yang seharusnya menjadi malam terbaik dalam hidup kami. Kami pikir kami sudah mengenal satu sama lain. Namun semuanya sirna ketika tidak ada tanda-tanda keperaunan muncul. Selembar kain berlumur darah. Meski kejadian tersebut lumrah terjadi di lingkungannya, Somaya tak menyangka ia akan mengalaminya sendiri. Karena ia menganggap perilaku kaum remaja pria sudah berubah dan pandangan mereka berbeda terhadap generasi kakek neneknya. Terutama karena tunangannya dari kalangan intelektual, mempunyai pikiran terbuka dan lulusan universitas. Namun saat sang suami menganjurkan pergi ke dokter untuk memastikan Somaya perawan atau tidak di hari kedua pernikahan mereka, ia pun terperangah. Tes keperawanan untuk anak perempuan adalah kebiasaan kuno, namun masing-masing keluarga memiliki uji keperawanan yang berbeda. Di kalangan keluarga yang lebih konservatif, tak jarang mereka menunjukkan keperawanan si gadis dengan selembar kain berlumuran dewa kepada keluarga pihak laki-laki, dan terkadang ada upacara khusus diadakan untuk memastikan bahwa si gadis masih perawan. Ada berbagai cara agar selaput dera terlihat seperti yang diinginkan, yaitu dengan menjahit kembali selaput dera lewat tindakan operasi,
dan ada selaput dera buatan China yang bentuknya seperti selaput dera yang utuh dan mengeluarkan cairan merah yang terlihat seperti dewa saat mengalami tekanan. Tetapi salah satu perempuan, seperti Rosanna, masih menghadapi tekanan berbeda, bahkan terpaku atas nama kehormatan. Berhubungan SKS terasa kotor. Setelah mengunjungi seorang ginekolog pada hari berikutnya, Somaya diberitahu bahwa ia memiliki selaput dera yang tebal, dan hanya akan robek jika ia melahirkan secara alami. Suaminya tersenyum dan bisa bernapas lega, tetapi semua sudah terlambat. Somaya memutuskan untuk bercerai. Menjelaskan mengapa ia mengajukan perceraian, Somaya mengatakan, "Suami saya menjadi asing sekarang. Saya khawatir ia akan mengatakan kepada semua orang tentang keperwanan saya. Saya tidak bisa menduga apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Saya tidak mempercayai lagi seseorang yang memutus hubungan yang sudah dibina bertahun-tahun dalam hitungan detik." Setelah terdiam sejenak, Somaya menambahkan, "Sebenarnya, saya tidak tahu bagaimana menggambarkan keadaan saya dan bagaimana perasaan saya kepadanya setelah malam itu. Tetapi saya tidak tahan untuk hidup bersamanya. Setelah ia mengecilkan keberadaan saya hanya karena soal selaput dera. Pada akhirnya, saya adalah manusia, bukan selaput dera." Sejak itu, kondisi psikologis Somaya memburuk. Ia menghindari orang-orang dan mengurung diri. Ia merasa seolah-olah tengah memainkan peran gender tradisional, seorang istri yang lemah tanpa suami. Selama 3 bulan berikutnya, beberapa kali ia enggan berhubungan SKS dengan suaminya. Ketika ia melakukan penetrasi, rasa jijik menguasai saya. Katanya, "Saya tidak menginginkannya, dan tidak merasakan apa-apa, karena hasrat saya telah padam malam itu. Saya hanya akan menunggunya menyelesaikannya dan meninggalkan saya sendirian." Berhubungan SKS dengannya terasa kotor dan curang, karena itu tak lebih dari sebuah tugas dan tugas yang harus saya lakukan, bukan tindakan cinta. Nasihat malam pernikahan. Amal Al-Hamid. Amal Al-Hamid memberikan nasihat kepada calon pengantin tentang persiapan malam pertama. Di lingkungannya, kasus Somaya bukanlah suatu hal yang langka. Masih banyak kasus seperti Somaya yang tertutup rapat-rapat. Mereka menjaga diri dan menghindari cemoohan serta penilaian masyarakat. Tetapi kemudian anak-anak serta keluarga dipengaruhi oleh kurangnya keterbukaan untuk membahas masalah ini secara bebas dan terus terang. Amal Al-Hamid, seorang psikiater, berbicara kepada BBC tentang keadaan psikologis seorang perempuan pada malam pernikahannya. Ia menawarkan bantuan kepada pasangan-pasangan yang akan menikah agar terhindar dari berbagai masalah yang tak terduga. Masyarakat kami tidak terbiasa dengan berbagai bantuan psikiater. Al-Hamid yakin sesi konseling pranikah dapat membantu memastikan awal yang bahagia untuk perjalanan sebuah pernikahan, yang intinya terletak pada dialog dan pemahaman. Para pasangan harus melakukan konseling supaya mendapat informasi yang berguna dan relevan, dan bisa bertanya soal apapun, tentang keintiman mereka, berbagai jenis selaput dera, dan bagaimana memastikan penetrasi tidak menimbulkan bekas luka pada perempuan, sehingga menjadi malam yang menyenangkan. Sayangnya, lanjut Al-Hamid, banyak orang berpikir mereka tahu banyak tentang keadaan psikologis dan fisiologis perempuan yang baru menikah, namun ternyata malah sebaliknya, kurang berpengalaman. Dalam banyak kasus, tuturnya mengamati, masalah seperti itu tidak ditangani, dan dibiarkan membusuk dari waktu ke waktu, hanya menambah kerumitan dalam jangka panjang. Bukti kesucian. BBC bertanya kepada 20 pria tentang bagaimana reaksi mereka seandainya mereka mendapati diri mereka dihadapkan pada tidak ada tanda kepenuhan saat pertama kali berhubungan intim. Para laki-laki dengan rentang usia antara 20 dan 45, dengan status menikah dan lajang terdiri dari para akademisi, dokter, guru dan mereka memiliki pikiran terbuka terhadap permasalahan tersebut. Responsnya, sebagian besar memberikan jawaban negatif secara langsung atau tidak langsung. Mayoritas responden menyamakan noda dewa dengan kesucian dan bukti keperwanan pengantin perempuan yang, menurut mereka,
adalah batu fondasi kehidupan perkawinan yang bahagia berdasarkan kepercayaan dan pemahaman. Tidak ada cinta atau gairah yang tersisa. Beberapa bulan kemudian, Somaya membuka diri kepada suaminya tentang keinginannya untuk mengakhiri pernikahan mereka. Ia mengatakan tidak ada cara untuk membalikan keputusannya karena ia takut akan kehidupan di sekelilingnya, dan karena tidak ada cinta atau gairah yang tersisa setelah malam pertama yang menentukan itu. Ia juga mengungkapkan bagaimana kecurigaan sang suami terhadap dirinya adalah sesuatu yang tidak peka dan telah menurunkan derajatnya. Suami saya terkejut, karena sebagai laki-laki, ia merasa berhak untuk mempertanyakan apakah istrinya pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya atau tidak. Ia mengatakan tidak akan menceraikan saya selama saya masih hidup, dan menyarankan agar saya berhati-hati dengan perilaku memberontak karena akan mengakibatkan penyesalan dan penyesalan. Masyarakat kita memiliki standar ganda, kata Somaya. Dengan eksploitasi seksual laki-laki diakui dan bahkan dipuja, tetapi ketika menyangkut perempuan, perilaku semacam itu menyebabkan penolakan masyarakat, dan kadang-kadang bisa dihukum mati. Mantan suami saya seperti itu, ia bisa tertawa saat sesumbar tentang sejarah seksualnya, namun ia malah marah kalau saya bercanda. Tambahnya, keluarga Somaya tidak setuju kalau ia mengajukan perceraian, karena mereka beranggapan masalah ini kecil dan sepele. Namun Somaya tetap teguh dengan pendiriannya. Karena dia sudah merasa sakit hati dan Somaya pun meninggalkan Suriah terbang ke Eropa. Please like dan komen ya.